Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan perkenalkan, nama saya Sadam Hussein, NIM 2041069 dari Sistem Informasi Pagi A. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang diagnosis penyakit pada pohon kelapa sawit menggunakan metode Navy Bayes. Apa itu metode Navy Bayes? Metode Navy Bayes adalah metode klarifikasi data berdasarkan faktor-faktor probabilitas. Metode ini adalah solusi terbaik bagi Anda yang ingin memprediksi hal-hal yang penting terkait bisnis atau perusahaan Anda. Apa sih kelebihan pengguna metode Navy Bayes? Kelebihan dari penggunaan metode Navy Bayes yaitu yang pertama, relatif mudah untuk diimplementasikan karena tidak menggunakan optimasi numerik, perhitungan matriks, dan lainnya. Yang selanjutnya, efisien dalam pelatihan dan penggunaannya. Dan yang selanjutnya bisa menggunakan data binary atau polinom. Bagaimana cara mengembangkan metode sistem? SDLC itu yang pertama penilaian asesmen berisi tentang tahapan awal untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi, dan yang kedua akuisisi pengetahuan. Akuisisi pengetahuan berisi tentang data yang digunakan berupa data gejala dan jenis penyakit pada pohon kelapa sawit. Yang ketiga, desain berisi tentang rancangan, penggambaran diagram, rancangan data, dan rancangan interface. Baik, di sini ada rumusan Naive Bayes yang digunakan. Yang pertama, rumusan yang digunakan yaitu P sama dengan dalam kurung AJ, VJ sama dengan NC tambah MP sama dengan N tambah M. NC sama dengan jumlah record pada learning yang V sama dengan VJ dan A sama dengan A. P sama dengan 1 banding banyaknya jenis kelas penyakit. N sama dengan jumlah parameter atau gejala. N jumlah record pada learning yang V, VJ sama VJ tiap kelas penyakit. Baik, penyelesaiannya penyakit akar sama dengan P sama dengan 3G2 sama dengan 1 tambah dalam kurung 3 kali 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 2,1. Penyakit bercak pada daun sama dengan P sama dengan 0, G sama dengan 2, 1 tambah 0 kali 2 bagi 1 tambah 1 hasilnya 0,5. Berdasarkan perhitungan hasil di atas, maka jenis penyakit yang dialami oleh pohon kelapa sawit adalah penyakit yang memiliki nilai parameter tertinggi, yaitu penyakit akar dengan persentase 2,1 lebih besar dibandingkan persentase penyakit bercak pada daun. Contoh kasusnya ya di sini sebagai contoh ada 5 gejala yang dipilih oleh user, yaitu 1. Tampak berupa bintik kuning pada daun tombak yang telah membuka, G01. Dan yang kedua, bercak besar dan menjadi agak lonjong dengan panjang 7 sampai 8 mm
berwarna coklat terang dengan tepi kuning G02. Dan yang ketiga, bagian tengah bercak kadangkala tampak berminyak G03. Dan yang keempat, pupus yang sudah terserang mudah dicabut, kemudian penyakit menyerang titik tumpu G09. Dan yang kelima, titik tumpu rusak sama sekali. Jika batang dibor akan mengeluarkan cairan berwarna kuning dan berbau busuk. Baik, di sini contoh kasusnya kita akan coba menyelesaikannya ya. Baik, berdasarkan data gejala yang telah dipilih di atas, maka dapat ditentukan beberapa nilai, yaitu satu, nilai P sama dengan satu, jumlah penyakit yang berhubungan dengan gejala yang dipilih berdasarkan rule sistem Pakar, yaitu ada dua penyakit, P01 dan P03, sehingga P dalam kurung VJ sama dengan 1/2 sama dengan 0,5. 2. M. Jumlah semua gejala ada 16. 3. N sama dengan 1. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai NC. Untuk selanjutnya dilakukan perhitungan nilai P dalam kurung AI sama dengan VJ dalam kurung tutup kurung, dan nilai P dalam kurung VJ. Nilai NC ditentukan berdasarkan jumlah kemunculan probabilitas gejala yang dipilih di masing-masing jenis penyakit yang berhubungan. Baik, yang pertama P01, penyakit bercak daun pada pembibitan. Gejala G01 NC sama dengan 1, terdapat record G01 untuk penyakit P01. Gejala G02 NC 1, terdapat record G02 untuk penyakit P01. Gejala G03 NC 1 sama dengan terdapat record G03 untuk penyakit P01. Dan gejala G09 NC sama dengan 0 bagi tidak terdapat record G09 untuk penyakit P01. Gejala G10 NC sama dengan 0, tidak terdapat record G10 pada penyakit P01. P dalam kurung G01 bagi P01 tambah B01 sama dengan 1 tambah dalam kurung 16 kali 0,5 tutup kurung dibagi 1 tambah 16, yaitu hasilnya sama dengan 0,5294. Selanjutnya P dalam kurung G02 di P01 sama dengan 1 tambah dalam kurung 16 kali 0,5 tutup kurung dibagi 1 tambah 16 sama dengan 0,5294. P dalam kurung G03 dengan P01 sama dengan 1 tambah dalam kurung 16 kali 0,5 dalam kurung dibagi 1 tambah 16, hasilnya 0,5294. Dan selanjutnya P dalam kurung G09 dengan P01 sama dengan 0 tambah dalam kurung 16 kali 0,5 dalam kurung bagi 1 tambah 16, hasilnya 0,4706.
Yang kedua, P03, penyakit busuk pupus. Gejala G01 NC sama dengan 0. Tidak terdapat record G01 untuk penyakit P03. Gejala G02 NC 0, tidak terdapat record G02 untuk penyakit P03. Gejala 03 Gejala G03 NC sama dengan 0, dibagi tidak terdapat record G03 untuk penyakit P03. Gejala G09 NC sama dengan 1, dibagi terdapat record G09 untuk penyakit P03. Gejala G10 NC sama dengan 1, bagi terdapat record G10 untuk penyakit P03. P dalam kurung G01 dengan P03 dalam kurung sama dengan 0 tambah dalam kurung 16 kali 0,5 tutup kurung dibagi 1 tambah 15, hasilnya 0,4706. Selanjutnya P dalam kurung G02 dan P03 tutup kurung sama dengan 0 tambah 6 tambah 16 kali 0,5 dibagi 1 tambah 16, hasilnya 0,4706. Selanjutnya P dalam kurung G03 dengan P03, 0 tambah 16 kali 0,5 dibagi 1 tambah 16, hasilnya 0,4706. Dan P dalam kurung G09 dengan P03 sama dengan 1 tambah dalam kurung 16 kali 0,5 tutup kurung dibagi 1 tambah 16, hasilnya 0,5294. Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai V dengan rumus perhitungannya, yaitu P dalam kurung VJ dalam kurung kali PAI dengan VJ. Pertama, 1 P01 sama dengan dibagi penyakit bercak daun pada pembibitan, V sama dengan P tutup kurung P buka kurung P01 tutup kurung kali PG01 dengan P01 dikali P tutup kurung G02 dengan P01 dikali P tutup kurung G03 dengan P01 dikali P dalam kurung G09 dengan P001 dikali P tutup kurung dalam kurung G10 dengan P01 tutup kurung. V sama dengan 0,5 X 0,5294 kali 0,594 kali 0,594 kali 0,4706 kali 0,4706 dan V sama dengan 0 dan hasilnya adalah 0,0164295497. Yang kedua, P03 penyakit busuk pupus. V sama dengan P dalam kurung P03 dikali PG01 dengan P03 dikali PG02 dengan P03
dikali P G03 P03 dikali P G09 dengan P03 dikali P G10 dengan P03. Hasilnya V sama dengan 0,5 kali 0,4706 kali 0,4706 kali 0,4706 kali 0,5294 kali 0,5294 sama dengan 0,146047338. Untuk mengetahui nilai presentasi dari masing-masing penyakit, maka dilakukan perhitungan normalisasi untuk setiap nilai V dari masing-masing jenis penyakit. Pertama, P01 penyakit bercak daun pada pembibitan. Nilai V dalam kurung P01 sama dengan 0,0164295497. Normalisasi V dalam kurung P01 yaitu 0,0164295497. Lagi 0,0164295497 tambah 0,0146047338 sama dengan 0,5294. Normalisasi V 401 itu sama dengan 0,5294 dikali 100% dari 52,9%. 2403 penyakit busuk pupus. Nilai V dalam kurung P03 sama dengan 0,014464738. Normalisasi V dalam kurung P03 sama dengan 0,0146047338 bagi 0,01642954997 ditambah 0,014604738 sama dengan 0,4706. Normalisasi V P03 sama dengan 0,4706 kali 100%, yaitu hasilnya 47,1%. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka jenis penyakit yang dialami oleh pohon kelapa sawit adalah penyakit yang memiliki nilai persentase tertinggi, yaitu penyakit bercak daun pada pembibitan dengan persentase 52,9%. Baik, sekian dari presentasi saya pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.